kita ngomong kayak mengimani karakteristik Kristen bukan cuma di pekerjaan ya, tapi maksudnya kayak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemampuan pertama yang akan kita dapatkan dari Roh Kudus ketika kita berusaha untuk mendekatkan. Shalom untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Limonda, Catherine Aprilia, Samuel Gilbert, Jordan Daru Purba, dan Abel Boru Ginting. Pada malam hari ini kami akan melakukan wawancara yang membahas tentang etika Kristen di dalam dunia pekerjaan. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan narasumber kita yang akan ditanyakan oleh Catherine dan Samuel, dan akan melakukan wawancara yang akan dipimpin oleh Annabella dan Limonda. Baik, sebelum kami memulai wawancara, mungkin kami juga ingin tahu biodata dari kakaknya seperti nama, umur, dan tempat tinggalnya. Nama saya Yohana Parida, usia 27 tahun, sekarang tinggal di Jakarta. Maaf Kak, sebelumnya saya ingin bertanya, Kakak untuk bekerja sebagai full timer tuh sudah berapa lama ya? Dan sekarang sedang bekerja di mana? Kerja udah 5 tahun lebih lah gitu. Kan lulus kuliah 2020 ya, tapi emang dari sebelum lulus kuliah tuh udah intern-intern juga. Terus langsung kerja tahun 2022 sampai 2023 itu sempat kuliah S2 di Inggris, tapi masih sampai kerja juga sih, jadi bisa dibilang 5 tahun lebih lah. Saat ini kerja di World Resource Institute Indonesia, specifically under inisiatif yang namanya P4G Partnerships. Terima kasih Kak. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan saya, Wanda dan juga Annabella Ginting. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama ini Kak, di dunia kerja Kakak sendiri, gimana sih Kakak menerapkan etos kerja Kristen di dunia pekerjaan Kakak? Sebetulnya mungkin kalau dari saya pribadi um, masih lumayan newbie ya, mungkin bisa dibilang. Maksudnya nggak yang kayak specific intentional banget gitu, harus kayak oke, gue harus begini begini begini. Tapi mungkin lebih mencoba untuk adapting karakteristik kayak price characterizations in my everyday life. Like for example, in the most practical things, if I'm handling like issues or if I'm dealing with people, kan misalkan di dalam dunia kerja kan there's always gonna be like disagreement or conflict gitu ya, misalkan, or people that maybe have different opinions than us. How do we react to those kind of situations? Nah, mungkin di situ sih yang aku mencoba intentionalnya, maksudnya kayak how should I treat disagreement with love gitu, misalkan kayak I know kayak Christ doesn't like if we hate on other people, Christ doesn't like if we gossip, Christ doesn't like if we talk bad mouthing other people gitu. Itu kayak very obvious kan, kayak Jesus won't like it. So I'm trying to minimize those sort of things and trying to handle things with more patience. Even though of course maksudnya gue juga bukan orang yang kayak sesabar itu juga ya, saya bukan yang kayak wah gila malaikat banget nih gitu. Cuman yang maksudnya kayak ada orang ngeselin misalkan kayak oke, lo ngeselin tapi kayak oke, kita I'm trying to like internalize the emotions through myself supaya I can see things clearly gitu. Jadi nggak reaktif keluar, paham kan? Nah, jadi mungkin respon-respon kayak gitu sih, dan itu kan semuanya bisa kita lakukan kalau kita intentional with Jesus characteristic and what the Bible tell us we should do gitu. Gitu sih mungkin for starters. Oke, mungkin untuk pertanyaan satu sudah cukup menjawab ya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya yang pertanyaan kedua itu tadi kan kakak kan ada nyeritain tentang cara handle isu segala macam di dalam etos kerja Kristen. Nah, sekiranya apa sih tantangan yang biasanya kakak itu hadapi sebagai seorang Kristen di dunia pekerjaan? Ya, kira-kira apa aja gitu yang kakak hadapi? Mungkin ini relate dari jawaban yang pertama ya. Ini gue notice waktu pas banget gue bisa ada acara bulan lalu gitu ya, di mana gue ngurusin berbagai macam stakeholder, dan itu kayak agak lumayan high pressure gitu acaranya karena kayak ada pemerintah segala macam. Ketika kita ada di dalam lingkungan yang high pressure dan kita di expect untuk terus kayak go 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 gitu, ngerti kan, kayak everything needs to be done tepat waktu, but it's a high pressure environment. Biasanya di dalam situasi-situasi kayak gitu sifat-sifat jelek kita tuh bisa keluar gitu. Saya misalkan kalau kalian naik gunung kan kata orang sifat-sifat asli kalian bisa keluar. Same the case with misalkan you're doing something that is high pressure, high stake, but you need to get it right. Kadang tuh sifat-sifat asli kita keluar. For me, mungkin kebetulan akhir-akhir ini aku lagi mencoba intentional nih sama kayak reading the Bible, prayer, and etc. Jadi mulai ada kemampuan untuk discernment gitu ya, discernment of things that I should and shouldn't do because I know that what Jesus wouldn't do gitu. Jadi aku notice di acara itu bahwa I got impatient gitu. Jadi kayak gue mulai nggak sabar nih. Terus ada sebuah pergantian keputusan last minute yang menyebabkan banyak orang yang gue urus juga jadi kena dampaknya. I don't like situations like that gitu. Gue tuh maunya kayak nggak, I have to solve this right now. Tapi the manner in which I'm handling it itu tuh nggak calm gitu, ngerti kan? Jadi maksudnya kayak ayo gimana nih gitu. Ayo gitu. Nah, and then at that moment I realized, okay, wait, hold on. I need to step back. I need to take a breath, and I need to remember I need to handle this better. Jadi ya itu tadi, I try to kayak step back, terus gue kayak tarik nafas, terus gue kayak
I can see things clearly after that. Terus gue langsung kayak problem solving mindset gitu. Oke, jadi mendingan kita gini. Nah, jadi I think ketika kita ngomong kayak mengimani karakteristik Kristen bukan cuma di pekerjaan ya, tapi misalnya kayak dalam kehidupan kita sehari-hari, kemampuan pertama yang akan kita dapatkan dari Roh Kudus ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kita sama Tuhan itu adalah kemampuan untuk discernment tadi, things that is good and that is bad, things that we should and shouldn't do. Dan kadang discernmentnya itu tuh hadir dalam momen-momen yang kayak kita jadi ngerasa bersalah, kita ngerasa nggak yakin gitu. Jadi ada self awareness gitu. Sebenarnya kan bagus ya tandanya kalau kalian tuh nggak apa-apa lo, misalnya nggak usah ngomongin jadi orang suci lah, tapi at least kayak ketika lo self aware, itu kan tandanya lo udah one step nih ahead untuk menyadari bahwa oh there's something in me that I need to change, that I can control. Jadi menurut gue itu sih, I'm at this phase yang sekarang gue lagi kayak I'm aware ketika there's something that I need to discern. It means that I can choose. I have the option to do what Jesus would do or would do what Jesus wouldn't do gitu sih. Karena sesi wawancara kita udah selesai, kita akan tutup wawancara ini. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Yohana yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami dalam wawancara ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan shalom untuk kita semua.